Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairi Amalia. Saya dari kelas 1A Keperawatan. Nomor MPM saya 092 0-nya 6 kali 48. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan di bidang kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila ada beberapa poin. Yang pertama, kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama terdapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Yang kedua, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Yang keempat, tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Yang kelima, tanpa nilai-nilai keadilan sosial dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat yang terjadi kecemburuan sosial antar si kaya dan si miskin. Apa sih tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan? Yaitu agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Selanjutnya, pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes Republik Indonesia dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama, aspek penerimaan, yang kedua, aspek perhatian, yang ketiga, aspek komunikasi, yang keempat, aspek kerjasama, yang kelima, aspek tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam sila pertama itu ada beberapa poin. Yang pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa dan sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antar perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Yang kedua, sila kedua ini ada beberapa juga bagian. Yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga, perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tak selera. Yang keempat, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Yang kelima, perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Yang keenam, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ada 2 poin. Yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada 2 poin juga, yaitu sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua,
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang selanjutnya, ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 2 poin juga. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim medis dan medis lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.